Waktu Anda lagi puasa, misalnya di bulan Ramadan, apa sih yang paling terasa? Apakah rasanya cuma ya udah nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, atau Anda benar-benar merasa ada perubahan positif di tubuh? Soalnya seringkali kita itu terjebak di aturannya aja kan, fokusnya cuma jangan makan, jangan minum, tapi kita justru melewatkan esensi dan manfaatnya yang paling dalam. Nah hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya memaksimalkan manfaat puasa kering intermiten, ya kayak yang Anda lakukan di bulan Ramadan, dengan mengambil saripati dari dua sumber yang keren banget. Di tangan kita sudah ada intisari dari buku Dry Fasting Revolution, A Practical Guide, karya Michel Deladoe, seorang naturopat dari Swiss, dan juga The Dry Fasting Miracle dari Luc Coutinho, seorang praktisi gaya hidup holistik. Tujuannya bukan buat mengubah ritual Anda, sama sekali bukan, tapi lebih ke menyempurnakannya, biar hasilnya maksimal. Kita akan kupas tuntas 5 kesalahan umum yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan, dan 3 kebiasaan kunci yang bisa mengubah pengalaman puasa Anda. Dari yang tadinya sekedar kewajiban tahunan, jadi sebuah proses regenerasi tubuh total. Oke, mari kita bongkar ini satu persatu. Kesalahan pertama, dan ini mungkin yang paling umum ya, terjadi tepat pas azan maghrib berkumandang. Coba deh bayangin pemandangannya. Sirine bunyi dan yang pertama kali masuk ke mulut itu es teh manis, es buah, atau sirup dingin. Langsung dilanjut sama 3 gorengan, baru deh makanan berat. Rasanya sih, wah nikmat luar biasa ya setelah seharian nahan dahaga. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat itu? Yang terjadi itu, kekacauan. Itu sama saja kayak kita ngebangunin orang yang lagi tidur nyenyak dengan nyiram seember air es ke mukanya. Sistem pencernaan kita yang udah istirahat total selama lebih dari 12 jam, tiba-tiba dihantam tsunami gula dan makanan olahan. Michel Deladoe di bukunya itu keras banget mengkritik ini. Dia bahkan nyebut metode berbuka puasa ala sekolah di Rusia yang pakai kompot manis itu sebagai kesalahan besar. Tunggu, jadi ini bukan cuma soal kalori gitu ya, tapi lebih ke efek kejutnya. Tepat sekali. Ini soal efek kejut hormonal. Luc Coutinho ngejelasin ini dengan sangat baik. Saat gula dalam jumlah besar masuk ke tubuh yang kosong, pankreas kita itu panik. Akhirnya dia melepaskan hormon insulin dalam jumlah masif. Nah, lonjakan insulin yang drastis ini punya satu efek fatal. Dia secara efektif mematikan proses pembersihan sel yang udah susah payah dilakuin tubuh selama puasa. Pembersihan sel ini, apakah ini yang sering disebut-sebut sebagai autophagy itu? Proses di mana tubuh kita secara harfiah memakan sel-selnya yang rusak atau tua. Persis. Autophagy itu mekanisme pemulihan paling kuat yang diaktifkan sama puasa. Waktu kita puasa, tubuh mulai makan protein-protein yang salah lipat, sel-sel rusak, dan komponen sel lain yang udah jadi sampah. Ini proses daur ulang internal yang luar biasa kan? Nah, lonjakan insulin dari minuman manis dan gorengan tadi, itu ibarat tombol stop raksasa buat proses autophagy ini. Jadi semua kerja keras tubuh seharian buat bersih-bersih, jadi sia-sia. Hasil jangka pendeknya, kembung, begah, dan energi malah anjlok setelah makan. Wah, ini kayak kita lari maraton seharian, terus pas di garis finish kita malah lari mundur lagi. Sayang banget ya, usaha seharian jadi percuma cuma gara-gara segelas es teh manis. Oke, kita berhasil ngelewatin jebakan pertama pas berbuka. Tapi perjuangannya belum selesai kan? Soalnya setelah makan besar, ada tantangan lain yang nunggu di sepanjang malam. Bener banget, ini ngebawa kita ke kesalahan kedua, makan terus-menerus dari berbuka sampai sahur. Polanya kan biasanya gini, setelah makan malam sejam kemudian ada kue atau biskuit. Nanti nonton TV, ada buah, mau tidur, minum kopi susu. Jendela makan kita yang harusnya singkat di malam hari, malah jadi prasmanan sepanjang malam. Mulut sama perut kita nggak pernah bener-bener istirahat. Kenapa ini jadi masalah besar? Bukannya yang penting kita nggak makan di siang hari? Kita lihat gambaran besarnya, esensi puasa itu kan memberi jeda. Jeda buat sistem pencernaan. Biar apa? Biar energi tubuh bisa dialihkan buat fungsi lain yang lebih penting. Perbaikan. Coba bayangin tubuh kita itu kayak sebuah kota. Proses pencernaan itu lalu lintas di jam sibuk. Padat, nyedot semua sumber daya. Nah, proses perbaikan sel, detoksifikasi, dan regenerasi itu tim perbaikan jalan dan gedung. Mereka cuma bisa kerja optimal pas lalu lintas sepi, yaitu pas kita nggak lagi mencerna makanan. Kalau kita ngemil terus-terusan, lalu lintasnya nggak pernah sepi dong. Tim perbaikan nggak bisa kerja. Michel Deladoe menekankan sekali, manfaat puasa itu sangat bergantung pada gaya hidup setelah berbuka. Saran praktisnya, kasih jeda minimal 6 jam antara makanan berat. Jeda 6 jam, itu kedengarannya menantang tapi masuk akal banget. Oke, sekarang kita pindah ke ketakutan terbesar banyak orang pas puasa kering, rasa haus yang luar biasa. Banyak yang panik dan mikir, aduh haus banget jangan-jangan saya dehidrasi parah, ini bahaya buat ginjal. Apakah ketakutan ini beralasan secara ilmiah? Ini salah satu mitos terbesar yang dibongkar habis-habisan di kedua buku ini. Tentu, kita nggak boleh ngeremehin dehidrasi ekstrim ya, tapi rasa haus yang kita rasain dalam puasa harian selama 12-14 jam, itu menurut Deladoe, sebagian besar masih dalam batas fisiologis yang aman. Dan justru, memicu respons adaptif yang positif. Di sini ada satu konsep yang luar biasa menarik. Apa itu? Namanya air endogen. Jadi, waktu nggak ada air yang masuk dari luar, tubuh kita yang super cerdas ini mulai memproduksi airnya sendiri. Prosesnya terjadi waktu tubuh ngebakar lemak sebagai energi. Salah satu produk sampingan dari oksidasi lemak itu adalah air murni. Jumlahnya bisa sampai sekitar 300-400 mili per hari loh. Jadi tubuh kita nggak pernah benar-benar 100% kering. Tunggu. Jadi maksudnya tubuh kita ini kayak unta, bisa bikin air sendiri dari lemak. Ini luar biasa sih.
Saya kira rasa haus itu sinyal panik dari tubuh. Ternyata itu malah sinyal bahwa mesin pabrik air internal kita lagi bekerja. Analogi unta itu pas banget. Tentu aja produksinya terbatas ya, tapi ini mekanisme bertahan hidup yang brilian. Rasa haus itu memang nyata, tapi seringkali yang kita rasakan itu sensasi psikologisnya, bukan dehidrasi yang membahayakan. Lu Coutinho bahkan nawarin solusi praktis buat ngatasin sensasi ini. Dia nyaranin teknik pernapasan dari yoga yang namanya Shitali Pranayama. Gimana cara melakukannya? Coba bayangin Anda ngebentuk lidah Anda kayak sedotan, terus Anda hirup udara dingin melaluinya pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat hidung. Rasanya kayak ada AC mini di dalam mulut Anda. Ini nggak nambah cairan ke tubuh, tapi ini menipu otak kita biar merasa lebih sejuk, tenang, dan secara signifikan ngurangin persepsi rasa haus yang berlebihan. Menarik sekali. Jadi yang kita lawan seringkali bukan dehidrasi fisik, tapi sensasi panik di kepala kita ya. Nah, ini masalah lain yang sangat relevan di bulan puasa, jadwal tidur yang berantakan. Kita bangun sahur dini hari, kadang susah tidur lagi. Siang kerja, malam ada terawih atau kumpul-kumpul. Ujung-ujungnya jam tidur kita berkurang drastis. Ini kesalahan keempat. Dan ini adalah tindakan sabotase terbesar terhadap manfaat puasa. Puasa itu kayak kita ngumpulin semua bahan bangunan terbaik buat ngerenovasi rumah. Tapi tidur adalah saat para tukang dan arsiteknya benar-benar kerja. Tanpa tidur yang cukup, bahan bangunan itu cuma bakal numpuk sia-sia. Dr. Herbert Shelton, seorang pionir puasa yang sering dirujuk Deladoy, menekankan pentingnya istirahat total bagi semua fungsi tubuh selama puasa. Lu Coutinho juga menempatkan istirahat yang cukup sebagai pilar yang nggak bisa ditawar. Kenapa tidur jadi sangat krusial gitu? Karena hampir semua proses regenerasi paling kuat, termasuk autofagi yang tadi kita bahas, pelepasan hormon pertumbuhan manusia, dan detoksifikasi otak, itu terjadi paling intens pas kita lagi di fase tidur nyenyak. Kalau kita kurang tidur, kita secara sadar memotong proses penyembuhan alami yang lagi diupayakan mati-matian sama tubuh. Jadi, puasa tanpa istirahat yang cukup, itu ibarat beli alat canggih tapi nggak pernah dicolokin ke listrik. Oke, kesalahan terakhir ini mungkin yang paling subtil, tapi bisa jadi yang paling penting. Kita puasa secara fisik, tapi mental kita tetap bising. Maksudnya mulut kita memang nggak makan, tapi pikiran kita terus-terusan stres mikirin kerjaan, cemas soal masa depan, marah-marah di jalan karena macet, atau bahkan terobsesi ngerencanain menu balas dendam buat berbuka. Yang menarik di situ adalah gimana kedua penulis dari latar belakang yang beda sampai pada kesimpulan yang sama. Puasa sejati itu holistik. Ini bukan cuma latihan fisik nahan lapar. Buku Deladoe punya satu bab khusus yang ngebahas efek emosional dan energi dari puasa sebagai gerbang menuju penyembuhan spiritual. Sementara Coutinho menyebutnya secara lugas sebagai puasa mental. Apa artinya puasa mental secara konkret? Artinya kita juga harus ngasih jeda pada pikiran dan emosi kita dari makanan negatif. Stres, amarah, dan kecemasan itu memicu pelepasan hormon kortisol. Kortisol ini hormon katabolik, artinya dia sifatnya merusak jaringan, dan merupakan musuh bebuyutan dari proses anabolik atau perbaikan yang pengen kita capai lewat puasa. Coutinho bilang, puasa seringkali membawa sifat-sifat terpendam kita ke permukaan, rasa nggak sabar, marah, cemas, bukan buat bikin kita menderita, tapi biar kita bisa sadar dan menghadapinya. Jadi, kelima kesalahan ini, pesta gula pas berbuka, makan non-stop, panik karena haus, kurang tidur, dan pikiran yang stres adalah penghalang utamanya. Setelah kita tahu apa aja jebakannya, sekarang kita bahas solusinya. Ini 3 kebiasaan baik yang bisa Anda coba, berdasarkan intisari dari kedua buku ini. Kebiasaan pertama adalah Berbuka secara perlahan dan sadar. Ini kebalikan langsung dari kesalahan pertama tadi. Panduan praktis dari kedua sumber ini hampir identik dan simpel banget. Mulailah dengan air putih suhu ruangan secukupnya aja. Jangan langsung 1 liter. Tujuannya cuma buat rehidrasi awal. Setelah minum, berhenti. Kasih jeda 3-5 menit. Biarkan tubuh Anda beradaptasi. Rasain air itu masuk dan melembabkan sel-sel Anda. Setelah jeda, baru konsumsi sesuatu yang gampang banget dicerna. Coutinho nyaranin buah-buahan kayak kurma atau semangka. Deladoy, yang pendekatannya lebih puritan, nyaranin buat ngehindarin karbohidrat sama sekali di awal biar tubuh tetap dalam kondisi ketosis. Tapi kuncinya sama, perlahan, bertahap, dan yang terpenting, hormati kerja keras yang udah dilakuin tubuh Anda seharian. Oke, jadi kuncinya adalah jeda dan kesadaran. Kebiasaan baik kedua adalah kelanjutan dari menghindari makan non-stop, yaitu menciptakan jeda makan yang jelas antara berbuka dan sahur. Gimana kita bisa ngatur jendela makan di malam hari secara praktis? Strateginya sederhana tapi butuh disiplin. Tentukan waktu makan malam utama Anda, misalnya setelah salat maghrib atau isya. Nikmati makanan Anda, tapi setelah selesai berhentilah makan. Tutup dapur. Jangan ada lagi cemilan berat, kue, atau makanan lain sampai waktu sahur tiba. Beri tubuh Anda jeda bersih setidaknya 4-6 jam sebelum tidur atau sebelum sahur. Jeda ini krusial. Ini ngasih waktu buat sistem pencernaan buat nyelesain tugasnya dan istirahat. Jadi energi tubuh bisa kembali dialihkan buat ngelanjutin proses pembersihan sel yang udah dimulai sejak siang. Ini bukan soal batasin kalori ya, tapi soal ngasih waktu istirahat yang berkualitas pada mesin tubuh kita. Masuk akal, jadi ini soal kapan kita makan, bukan cuma apa yang kita makan. Terakhir, gimana kita nenangin pikiran yang bising tadi. Kebiasaan ketiga adalah menyeimbangkan puasa fisik dengan ketenangan mental. Apa yang bisa kita lakuin secara praktis buat puasa mental ini? Tips dari kedua buku ini sangat bisa diterapkan. Nggak perlu jadi biksu atau yogi profesional kok. Cukup sisihkan waktu 5-10 menit aja buat ngelakuin aktivitas yang menenangkan. Ini bisa yoga ringan,
Peregangan, meditasi singkat, atau sekedar duduk diam dan melakukan beberapa kali tarikan napas dalam yang perlahan. Luke Coutinho secara spesifik nyaranin penggunaan afirmasi positif. Ucapkan pada diri sendiri kalimat sederhana kayak, tubuh saya cerdas dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Di sisi lain, kita juga perlu secara aktif ngurangin paparan terhadap racun mental. Matiin notifikasi berita yang bikin cemas, hindari debat kusir di media sosial, atau jauhi percakapan yang nguras energi. Manfaatkan momen puasa ini buat introspeksi, buat melihat ke dalam, bukan cuma nahan lapar di luar. Jadi jelas sekali ya, puasa yang optimal itu jauh lebih dalam dari sekedar nggak makan dan minum dari fajar sampai senja. Dengan menghindari 5 kesalahan fatal tadi, terutama soal bom gula pas berbuka dan pikiran yang stres, serta ngebangun 3 kebiasaan baik ini, Anda benar-benar bisa mengubah puasa dari rutinitas tahunan menjadi alat regenerasi tubuh yang sangat kuat. Pesan utamanya adalah untuk mulai menghormati kecerdasan bawaan tubuh Anda. Puasa itu bukan tentang menghukum diri sendiri, tapi tentang memberi kesempatan. Kesempatan langka bagi tubuh buat ngelakuin apa yang udah dirancang buat dilakukannya, secara alami, membersihkan sampah, memperbaiki kerusakan, dan meremajakan dirinya sendiri dari tingkat seluler. Kita cuma perlu menyingkir dari jalannya dan nggak menyabotasenya. Sebagai penutup, ada sebuah pemikiran yang ingin kami tinggalkan buat Anda renungkan. Kedua buku ini sama-sama menekankan bahwa puasa membersihkan sel-sel rusak melalui proses yang tadi kita sebut autophagy. Coba bayangin ini, lain kali pas Anda merasa lapar atau haus di tengah hari saat berpuasa, jangan anggap itu sebagai sinyal kekurangan atau penderitaan. Coba bayangkan itu adalah suara tubuh Anda yang lagi bekerja, suara sel sehat Anda yang lagi aktif memakan bagian-bagian dirinya yang udah tua, rusak, atau berpotensi jadi penyakit, untuk didaur ulang jadi energi dan bahan bangunan baru. Jadi, apa yang Anda rasakan sebagai pengorbanan sesaat sebenarnya adalah suara dari proses peremajaan yang mendalam. Bagaimana jika kita mengubah cara kita